Yang paling penting adalah saat-saat menuju hari. Maka kita yang hadir sangat berbahagia. Sebab terakhir tahun 23 kita bisa berdaya di dekat Tuhan. Ini adalah suatu keberuntungan. Walaupun tadi pagi diguyur dengan hujan begitu lebat. Dalam satu minggu ini atau bulan ini, hujan terus berjalan, hujan terus datang. Hari Kamis kemarin, hujan terus datang. Ketua kita menyampaikan firman. Banyak orang diberkati. Sekalipun hujan datang, tetap berkati. Nah, hari ini pun hujan datang. Tadi malam juga hujan datang. Waktu saya tadi malam kantor hujan sampai jam 11 malam sangat tinggi di pastori gereja yang dihujan. Saya berdua di sana dengan keluarga pastori itu tidak berhenti hujan. Kalau saya terobos setelah beda sedikit di simpang basket tidak ada hujan sampai ke sana. Nah, itu saudaraku yang dikasih Tuhan adalah rencana Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan mau berikan ke setiap kehidupan. Artinya di sana kita itu walaupun apa situasi itu, mari kita jangan kita lakukan itu. Tapi biarlah kita menang oleh karena Tuhan ada bersama kita. Haleluya. Hari ini firman Tuhan yang mau kita dengar yang terambil di dalam perjanjian lama, yaitu Mazmur 118 ayat 29. Mazmur 118 ayat 29 adalah firman Tuhan yang mau kita terima hari ini. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini satu ayat. Mazmur 118 ayat 29. Kalau sudah ditemukan katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama 363 hari atau 8.712 jam siang malam, Tuhan ada memelihara kita. Tuhan ada melindungi kita. Tuhan ada menjaga kita. Dan hari yang kita jalani sampai hari ini, mungkin saudaraku ada situasi sulit dan ada situasi mudah, ada rugi, mungkin ada untung, ada menang, ada kalah, ada duka dan ada suka. Semuanya yang terjadi, apapun itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Raja Daud, suka duka, untung rugi, dia alami. Namun dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab dia katakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia.
Jadi kasih setia Tuhan itu untuk selamanya tidak akan pernah beranjak dari hidup saudara, hidup saya, hidup kita. Saat-saat kita pun susah, saat kita menderita, kasih setia Tuhan itu tidak pernah beranjak dari saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini di dalam 363 hari ini kita alami. Mungkin ini saudara alami, mungkin ini saudara lewat, tapi percayalah, Tuhan kita selalu baik dan selalu baik bagi setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam minggu terakhir tahun 2023 ini dalam melaksanakan ibadah raya, maka ada 3 hal yang patut kita berucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama, saudaraku, berucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan dan berkat-Nya yang kita terima. Kebaikan dan berkat Tuhan yang saudara terima, yang saya terima selama 363 hari. Ada banyak hal berkatnya, ada banyak hal yang Tuhan berikan, kebaikan. Dan ini yang perlu kita renungkan di dalam 1 tahun ini, Bapak Ibu Saudara. Kita nanti tetap dapat sedia, dapat eksis untuk melayani. Apakah itu penderitaan, apakah itu kesusahan, apakah itu kebaikan, apakah itu kemurahan. Di sana kita dapat merenung bersama-sama, kita ada dijaga dan dipelihara. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan berkat-Nya yang kita terima. Maka dikatakan ucapan syukur ini adalah ucapan terima kasih kepada Tuhan. Sampai hari ini Tuhan itu baik. Dan hari ini adalah ucapan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. 363 hari Tuhan pelihara, dan hari ini kami masih bisa menyenangkan hati Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Sekali lagi kita renungkan betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa luar biasanya penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan. Sekalipun ada masalah personal, kita lihat saudara, kita pegang saudara adalah khususnya hari ini, bahwa saudara dan saya masih bisa menyenangkan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu merasa senang atau gembira karena kita melihat dan merasakan pertolongan Tuhan. Mungkin itu berupa jawaban atas doa kita atau terwujudnya harapan dan mimpi-mimpi. Mungkin kalau kita lihat ada pernah mimpi saudara, harapan saudara, ada dikabulkan tuh. Apakah itu keluarga yang masih lewat anak kita, lewat istri kita, lewat suami kita. Ada mimpi, ada harapan dikabulkan oleh Tuhan. Itu menunjukkan saudaraku, itu adalah kebaikan, berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita di sepanjang tahun. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita, maka dalam hal ini kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat 2 hari yang lalu, saya melihat ada orang yang masih sehat. Nah, tiba-tiba dia sudah dipanggil. Saya tanya,
Bagaimana ini terjadi? Tidak saja. Saya dulu merayakan Natal. Harapkan kalau Katolik itu harus tanggal 25. Dia belum merayakan. Dia merasa sedih karena belum merayakan Natal. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, semuanya itu terjadi. Tuhan mengerti dan Tuhan tahu. Satu pun itu tidak ada yang lepas dari setiap pengetahuan. Tapi semuanya itu Tuhan tahu dan Tuhan mengerti apa yang terjadi. Oleh karena itu kita mau tetap mengusaha. Ada banyak orang lupa akan kebaikan Tuhan, atas berkat dan pertolongan Tuhan yang sudah dia beri. Lalu pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang merasa kebaikan dan kesuksesan yang kita raih adalah karena perbuatan kita? Sekali saudara, walaupun kita ada, sebagaimana ada hari ini, itu semua oleh anugerah Tuhan berikan bagi kita. Kita hari ini berkenan menyembah, mengagungkan, memuliakan Tuhan kita. Hari ini Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita jangan melupakan kebaikan Tuhan. Tapi kita mau mengucap syukur. Mari kita menyembah Dia, mempermuliakan Dia, mengagungkan Dia dalam setiap kehidupan. Mari kita jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Semua yang kita capai, keberhasilan yang kita dapatkan, semuanya adalah oleh karena kemurahan. Jadi kita tidak bisa berkata kalau kita berhasil satu tahun ini, ini karena kekuatan kami, kekuatan kami. Tapi semuanya itu adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk perkara, situasi, dan peristiwa yang kurang menguntungkan. Bersyukur. Jadi kita bersyukur itu bukan hanya karena kita menerima ketenangan, kedamaian, berkat-berkat kita sudah. Tapi kita mau bersyukur untuk perkara, situasi, dan peristiwa yang kurang menguntungkan. Ialah korban persembahan kita. Jika kita tidak beruntungan, merasa beruntung, merasa tekanan, merasa beban, itu adalah sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Kita anggap itu korban persembahan bagi Tuhan. Penderitaan, kesusahan, itu adalah sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Sebab korban persembahan bagi Tuhan itu harus mengalami penderitaan, harus mengalami mungkin kematian. Dan lewat itulah kita katakan bisa berusaha syukur. Kalau kita merasakan atau menganggap itu sebagai korban persembahan. Tidak, ketika kita diberikan sakit begitu luar biasa, kita belajar mengucap syukur Tuhan. Biarlah lewat ini, kita semakin setia, semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengerti isi hati Tuhan dalam hidup saya. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak menjadi menyalahkan Tuhan ketika ada beban itu, ketika ada persoalan itu.
Tapi Tuhan ajar kita, saudaraku, mau belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita mau anggap itu menjadi korban persembahan kita kepada Tuhan. Maka kalau kita mengalami kerugian, mengalami kehilangan pekerjaan, mengalami kesulitan dan masalah dan kesedihan, biasanya reaksi yang muncul adalah sedih, kesal. Itu yang terjadi bagi setiap kehidupan kita, saudaraku yang kita sakit, kecewa, marah, bisa menyalahkan Tuhan, bisa menyalahkan orang lain. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar kita ketika itu terjadi, kita mau belajar mengucap syukur. Dan ucapan syukur itu kita katakan adalah persembahan kita, korban persembahan kita kepada Tuhan. Memang ini sangat sulit, sangat berat. Jadi ketika semalam itu saya banyak bicara dengan Bapak itu, Bapak yang pastor itu. Baru Bapak Menon, Bapak gereja sedang masalah. Ini pertanyaannya. Saya bilang, kita ini adalah mengikut Tuhan, bukan mengikut orang, bukan mengikut siapa-siapa. Kita tidak mengikut Tuhan, lalu kita kalah dengan kata dunia. Maka itu menjadi satu poin bagi iblis untuk melemahkan itu. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini jangan kita melihat kata dunia, tapi mau kita pegang kata Tuhan, apa mau direncanakan bagi kita di hari-hari yang akan datang. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka semalam itu kenapa saya pergi ke sana? Bahwa Bapak Ibu sudah hampir 1 tahun. Jadi saya bilang, walaupun katakan itu hampir 97% jemaat di sini tidak suka sama Bapak, tapi Bapak tetap puji syukur Bapak Ibu berkata, mudah-mudahan Pak besok saya mencoba. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita anak-anak Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan kita kalah dengan dunia, jangan kita lihat dunia. Jika kita terlalu banyak melihat dunia ini, terlalu banyak mendengarkan dunia ini, di sana akan timbul dari hidup kita adalah reaksi yang berbeda. Kita mau belajar melihat oleh Tuhan. Sebagaimana Raja Daud ini selalu mengucap syukur kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, hari ini Tuhan ini mengajari kita, mendorong kita supaya kita tetap mengucap syukur dalam keadaan demikian. Tetapi Tuhan menghendaki agar kita mengucapkan syukur dalam keadaan apapun. Keadaan apapun itu, termasuk dalam keadaan yang ada syukur. Belajar kita mengucap syukur, saudaraku. Pada umumnya ketika terjadi ini, maka selalu ada yang berbagi. Tapi paradigma kita, pola pikir kita akan doa Tuhan sesuai dengan tema kita bulan 12 ini. Tuhan sudah mengenali setiap kehidupan kita. Maka kita
Kita diubah dari gelap menjadi terang. Oleh itu, nama Tuhan dipuji bersama. Maka ketika setelah pendeta kita siap berkhotbah itu, lalu adalah door prize. Lalu saya mendengar dari hamba-hamba Tuhan pun ada keluar perkataan, itu bisa jatuh. Mungkin karena mereka itu tidak dapat door prize-nya, itu kalau dapat pasti dia ada door prize. Artinya di sana, maksud saya di sana, kita diubah oleh Tuhan itu, belajar secara yang kita sebut itu, belajar menjadi orang itu Tuhan dalam setiap kita. Itulah yang dikatakan orang yang belajar atau mau mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi, termasuk dalam keadaan sesulit susah hati. Maka Ibrani berkata, Ibrani 13 ayat 15 dikatakan demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan. Ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan, yang memuliakan nama Yesus. Dengan bibir kita itu menunjukkan sebenarnya bahwa hidup kita ini, mulut kita ini kita hanya untuk mengucap syukur dan memberkati setiap orang yang ada di sana. Bapak Ibu Saudara, janganlah kita bersyukur untuk hal-hal yang baik, tapi bersyukurlah untuk setiap situasi yang nampaknya. Saya maksud saya cerita tadi, mungkin kalau dia dapat itu first prize, maka dia, oh saya bersyukur saya menang. Tapi karena dia tidak dapat, keluarlah ucapan syukur dari hubungan dengan aku. Tapi itu tidak dikehendaki Tuhan. Tapi Tuhan katakan, ucapan syukur dari diri kita ini adalah untuk Allah, untuk Tuhan, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, ini firman Tuhan mengajak kita supaya kita mengucap syukur dengan hal-hal yang hanya baik, tapi yang kurang baik pun kita berani atau kita mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab percayalah ada berkat di balik perkara. Ada berkat di balik perkara yang saudara alami. Ada berkat di balik perkara yang umat atau gereja Allah. Apakah itu perkara berat, perkara kecil, perkara penderitaan? Tuhan katakan di balik itu ada berkat yang kita mau terima. Sebab itu terjadi, itu ada atas seizin Tuhan, atas pengetahuan. Dan dalam pengetahuan Tuhan, atas seizin Tuhan, masakan Tuhan tidak membuat persoalan itu menjadi persoalan yang lain. Masakan Tuhan tidak membuat jalan keluar. Sebab Tuhan itu, Tuhan pengasih, Tuhan penyayang. Dia tidak pernah membiarkan perkara itu berlaku. Tapi selalu Dia memberikan jalan keluar dan jalan keluar dan jalan keluar.
Seperti coba kita pada perayaan Natal kita ini. Kenapa Tuhan harus buat itu? Kaisar Agustus itu. Kenapa dia harus membuat menagih pajak begitu besar? Maka beruntunglah kita, mengucap syukurlah kita ragu. Jadi di sini kita diajar oleh firman ini. Ketika itu berat datang kepada kita, dan kita langsung sudah ragu membuat satu reaksi yang tidak baik. Kita mau belajar, memiliki. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Mengapa harus terjadi? Ini yang perlu mau kita perlindungan di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi firman Tuhan berkata, sebab percayalah ada berkat di dalam perkara. Perkara apa yang sudah alami dalam tahun 2023 selama penyerahan, ada susah, ada sedih, ada penderitaan lewat anak, lewat keluarga, lewat tetangga, dan saudara. Percayalah di balik perkara itu yang saudara alami ada berkat Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, saudaraku, kita mengucap syukur kepada Tuhan, saudaraku, karena kebaikan dan kemurahan yang kita mau terima. Kebaikan dan kemurahan yang akan datang, saudara mau terima, saya mau terima. Ada kemurahan yang Tuhan siapkan tahun 2024 yang Tuhan mau berikan bagi. Maka kita katakan ini, saudaraku, ada kebaikan dan kemurahan yang mau kita terima. Kemudian dikatakan dalam Mazmur 42:6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, menolongku dan Raja Daud katakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ucapan ini disebut sebagai iman atau harapan kepada Tuhan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga pemazmur ini mengucap syukur kepada Tuhan di saat dia mengalami tekanan di dalam jiwa. Di saat dia mengalami tekanan di dalam jiwa. Memang berat kalau tekanan jiwa ini berat. Tapi kita lihat Raja Daud ini, dia mampu, dia sanggup mengucap syukur kepada Tuhan di saat dia mengalami tekanan di dalam jiwa. Di saat dia mengalami kegelisahan, situasi yang tidak menenangkan, dia mengucap syukur dalam iman. Dia mengucap syukur sebab ada pengharapan yang Tuhan mau berikan kepada dia. Yang masa-masa dia, artinya dia tidak menjadi putus asa. Dan firman Tuhan ini mendorong kita ketika kita mengalami tekanan ini, tekanan jiwa. Maka kita belajar dari pemazmur ini supaya ada harapan kita yang Tuhan mau berikan di dalam setiap kehidupan kita. Maka di sana kita memiliki pengharapan dengan iman, karena Tuhan akan menolong kita. Karena Yesus akan menolong saudara. Karena Yesus akan menolong ketika kita sedang mengalami
suatu persoalan atau satu masalah, satu tekanan jiwa yang begitu berat yang sedang kita alami pada saat-saat tertentu itu. Sehingga Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Apa saja yang kau minta doakan, percayalah. Dan itulah pengharapan kita sebenarnya, saudara. Itulah pengharapan iman saudara-saudara. Dan untuk itu kita mengucap syukur. Artinya itu tadi, maka kita ketika kita hari ini susah, tidak akan selamanya. Ada amin? Ketika hari ini kita dibawa, tidak selamanya kita dibawa. Ketika hari ini kita gagal, tidak selamanya kita gagal. Sebab ada iman, pengharapan kita dari Tuhan. Maka Markus ini berkata, percayalah akan apa yang kau doakan. Jangan kita sampai tidak percaya apa yang kita doakan. Masalah cepat atau lambat itu hak prerogatif oleh Tuhan. Ada secara cepat dia jawab, ada secara agak lama, ada secara harus mengalami proses. Itu Tuhan berikan saudara. Tapi sebagai kita anak Tuhan yang mengucap syukur, yang berharap kepada Tuhan, kita harus percaya apa yang kita doakan. Maka itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara. Ucapan syukur kita merupakan wujud dan bentuk iman kita kepada Tuhan. Wujud dan bentuk iman kita kepada Tuhan. Sebab kita beriman kepada Tuhan, maka kita berucap syukur. Apa orang beriman itu kepada Tuhan, dia tidak akan pernah mengucap syukur. Dia akan menjadi menggerutu. Dia akan selalu memiliki satu reaksi untuk menyalahkan. Tapi hari ini saudara dan saya diajak firman Tuhan ini untuk kita, saudaraku, mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kita tahu ucapan kita kepada Tuhan karena iman kita wujud dan bentuk iman kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku, dalam ucapan syukur akan ada mujizat. Dalam ucapan syukur itu akan terjadi mujizat. Karena tahu firman Tuhan mencatat dengan lima roti 2 ikan terjadi mujizat yang besar. Ketika Tuhan mengucap syukur kepada Bapa di surga, maka terjadi mujizat. Nah, oleh karena itu, ucapan syukur itu adalah sangat perlu. Ucapan syukur itu adalah sangat luar biasa. Ucapan syukur ini sungguh sangat dahsyat. Sebab di dalam ucapan syukur itu akan terjadi mujizat. Haleluya. Jika Tuhan katakan kita harus berucap, maksud tujuannya supaya terjadi mujizat. Tidak diberkati keluarga lepas keluarga, tidak diberkati anak-anak, tidak diberkati yang sakit dan yang lain. Tanpa kita mengucap syukur, maka mujizat itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, dunia kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah segala biasa, segala sesuatu. Walaupun bisa, walaupun begitu, harus mengucap syukur. Sebab kenapa saudara?
Sebab di sana ada terjadi mujizat. Luar biasa. Oleh karena itu, hari ini, saudara yang dikasihi, dan saudara mari kita mengucap syukur yang tahun ini dan tetap memuliakan Tuhan sampai Tuhan menjadi sejahtera. Sempurna umur dari Tuhan itu segala. Dalam sempurna dari Tuhan apapun yang kita perbuatkan berusaha. Kita mari, saudara yang dikasih Tuhan, memiliki pengharapan seperti mereka. Kita belajar apa yang kita doakan, kita percaya. Kita belajar saja, kita mengucap syukur. Di sana akan terjadi mujizat bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, termulia Tuhan. Pada hari ini kita hidup semua. Mari kita